Hai Re, iya apa kabar? Aku harap kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya semua. Amin amin amin. Jadi terus aku mau cerita nih tentang masalah percintaan. Karena kemarin gue ketemu sama cinta lama tidak bersemi kembali. Kenapa tidak bersemi? Karena dia sudah menjadi suami orang. Ya itu, suami orang setelah 10 tahun. Sekian lama. Ini bukan si Rio anjing ataupun Ega bangsat ya. Ini ada lagi. Anak pacarnya banyak banget sih. Nggak, dulu kan masih muda ya. Ya habisnya dulu diseriusin, nyampe dia pendidikan datang jauh-jauh dari Surabaya ke Watu Kose buat datang ke acara penutupan pendidikannya dia. Dianya malah nikah sama orang lain, kan anjing gitu loh. Tapi seneng banget sih setelah sekian lama 10 tahun nggak ketemu, akhirnya ketemu lagi. Mumpung dia lagi di sini, nggak ada istrinya ya. Tapi dia tuh juga mau share pengalaman horor nih. Jadi dia kemarin sempet cerita sama aku tentang pengalamannya dia pada saat evakuasi orang meninggal yang ada di dalam sumur. Jadi kebetulan kan dia dinasnya di daerah Bogor gitu, terus aparat lah ya. Nah, karena ada kejadian katanya tuh gini, ada supir truk, ada istri. Ntar dulu, gue agak lupa ceritanya. Ada istri ngelapor ke kantor polisi karena suaminya itu 7 tahun gak pulang-pulang gitu. 7 tahun, 7 hari gak pulang-pulang gitu. Nah, pas dicek terakhir gitu kan dia kan sempet nelpon. Nah, sempet nelpon terus katanya itu lagi berhenti di situ gitu loh, lagi istirahat atau apa. Nah, pas dicek itu karena istrinya curiga kenapa 7 hari nggak pulang-pulang, terus nggak ada kabar juga. Nah, diceklah ke lokasi terakhir dia nelpon. Ada tuh truknya, gitu kan? Ada truknya. Nah, dicari-cari, ditelusuri gitu kan sama pihak kepolisian gitu. Ternyata di situ ada sumur gitu. Nah, sumur. Kemungkinan nih si bapak itu tuh pengen ngambil air di sumur tersebut gitu loh. Mungkin karena pengen buang air atau apa, nggak tahu ya. Ambil air di sumur itu. Tapi ngambilnya tuh embernya itu pakai tali, bukan pakai katrol. Jadi kayak ditarik gitu loh. Ember terus diketali terus ditarik gitu. Nah, sumurnya itu ada sekitar kedalaman 7 sampai 8 meter. Mungkin naasnya beliau itu kepleset terus masuklah ke sumur tersebut. Dan alhasil mungkin karena kebentur atau apa gitu, orangnya pingsan dan nggak taunya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan sudah, mohon maaf, membusuk gitu kan jenazahnya. Karena nggak bisa dievakuasi, akhirnya tim kepolisian nih manggil lah si timnya mantan aku nih. Aku manggilnya mantan atau apa ya? Emang kita pernah pacaran ya? Ya itulah pokoknya si cowok itulah. Ya, untuk minta bantuan supaya bisa evakuasi jenazahnya. Karena emang lubang sumurnya itu kecil. Terus posisinya itu ada di kedalaman 7 sampai 8 meter dan jenazahnya itu posisinya kepalanya di bawah. Jadi kepalanya di air terus kakinya jengkang ke atas gitu. Sebelum dia masuk, dia itu sempat ditanyain, kamu siap nggak gitu, kamu siap nggak untuk evakuasi jenazah tersebut. Terus dia bilang siap pak gitu. Sebenarnya tuh yang disuruh mengevakuasi tuh temennya, tapi karena temennya ini badannya bongsor gede dan mungkin dia takut juga, akhirnya dia nggak berani dan dialihkan ke si cowok ini gitu kan, si ini ex ini kan. Kamu berani nggak gitu kan? Siap, berani komandan gitu kan. Udah lah, masuk ke dalam. Sebelum masuk itu dia tuh kayak udah berdoa dalam hati gitu kan. Permisi bapak gitu, saya berniat baik untuk mengambil jenazah bapak, lalu dipertemukan dengan keluarga bapak, kemudian dikebumikan dengan layak. Jadi mohon maaf sebelumnya dan semoga tolong berikan saya kelancaran untuk mengambil bapak gitu, intinya kayak gitulah. Dia berdoa gitu kan. Udah kan,
Untungnya itu posisinya mukanya itu ada di bawah. Jadi dia tuh ngangkat dari kakinya gitu. Soalnya kalau misalnya dia ngangkatnya itu dari arah muka, itu kayak dia tuh takut itu loh, kebayang-bayang sama wajahnya. Karena posisinya kan jenazahnya udah membengkak ya, biru-biru semua, ngembang gitu kan karena kena air. Udah kan, diangkatlah itu jenazah. Udah selesai. Alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Dan pada saat dimasukkan ke kantung jenazah, si exku ini, woi exku, X X X X X X ya itu ya, bukan website ya. Tolong berpikiran yang jernih. Itu tiba-tiba ngelihat tuh wajah si jenazah tersebut. Akhirnya dia tuh kayak takut apa gitu, kebayang-bayang atau gimana. Aku lupa dia kayak mual atau apa, nggak tahu. Dan pada saat diangkat itu semua warga yang di sana itu pada bubar. Oh iya, katanya sebelum dia terjun ke bawah itu dia mau mengevakuasi jenazahnya itu sempat diceletukin sama ibu-ibu di sana. Karena kan kakinya kan gemeter tuh, takut kan. Diceletukin gini, "Mas, takut ya kakinya gemeter." Nah, aku bilang tuh sama exku tuh, "Ya kamu celetukin balik lah." Lah, kalau emang saya takut bu, ibu aja yang ngambil gitu. Jangan saya juga takut sebenarnya, tapi ini kewajiban gitu kan. Tapi kan emang udah kejadiannya udah lampau ya, nggak mungkin lah diulangin lagi gitu kejadiannya. Udah, selesai, dia pulang, nyampe rumah itu dia mandi pakai alkohol biar bakteri-bakterinya itu mati gitu kan, karena kan habis evakuasi jenazah gitu kan. Terus bajunya itu direbus biar kumannya itu mati semua gitu loh. Pengennya intinya tuh kayak gitulah. Direbus sampai 2 kali. Udah kan. Sebenarnya sih dia nggak ada rasa jijik gitu loh, nggak ada rasa jijik. Cuma pas dia cerita pas tidur, pas mau berusaha untuk beristirahat, tiba-tiba itu di dalam tidurnya dia mimpi ketemu si bapak tersebut dalam mimpinya. Tapi yang menjadi anehnya adalah pada saat dia bermimpi, dia ngelihat posisi bapaknya itu dengan wajah pada saat dia mengangkat jenazahnya. Kayak gitu. Karena kan dia udah ngelihat jenazahnya tuh. Jadi dia tahu persis wajah jenazahnya itu di dalam mimpinya itu sama dengan waktu dia mengevakuasi pada saat jenazahnya itu udah dimasukkan ke kantung jenazah gitu kan. Itu dia kayak kebayang-bayang terus sampai takut gitulah, merinding atau apa. Tapi mungkin kalau pemikiranku sih kenapa dia dimimpiin gitu mungkin sebagai ucapan tanda terima kasih kali ya, karena udah dibantu untuk dievakuasi, dipertemukan dengan keluarganya, dimakamkan dengan selayaknya kayak gitu kan. Jadi kayak mungkin tanda terima kasih gitu melalui mimpi. Cuma yang menjadi serem kan bisa kali ya tanda terima kasihnya itu wujudnya itu yang sempurna gitu ya loh, yang baik gitu loh, jangan yang mukanya hancur, bengkak-bengkak, biru-biru semua kayak gitu-gitu kan. Ya gue juga takut gitu, tapi ya terbarut itu semua gue salut sama dia, walaupun dia sudah tidak bisa menjadi saya untuk saya lagi. Masih berharap enggak, tentu walaupun sedikit, tapi ya nggak mungkin ya karena suami orang. Gak bisa guys, gak bisa. Gitu pengalaman horor dari my ex gitu kan. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. Saya Ana undur diri dan bye bye.